Hai kawan, jumpa lagi di Kulik Bareng. Kali ini kita akan bahas lagi topik-topik seputar falsafah kehidupan, ya gak? Yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawanku semuanya. Jadi kali ini kita mau bahas tentang kekuatan sejati dan tanggung jawab, ya kan? Nah, lewat kisah apa itu? Kisah legendaris dari King Arthur dan pedang di batu. Nah, bagaimana ceritanya? Mari kita simak. Jadi kawan-kawanku, kisah King Arthur dan pedang di batu ini bukan sekadar dongeng, ya kan? Nah, jadi ceritanya dulu nih di sebuah kerajaan yang kagak ada rajanya, tertancaplah sebuah pedang di sebuah batu. Di atasnya itu tertulis, barang siapa yang bisa menarik pedang ini, dia adalah raja sejati Inggris. Nah, karena ada tulisan begitu, jadi banyak tuh yang nyobain nih kan untuk narik tuh pedang. Cuman semuanya gagal. Sampai akhirnya datang nih seorang anak muda yang bernama Arthur. Nah, dia ini bukan dari kalangan bangsawan nih. Dia hanya dari kalangan pembantu kesatria lah. Tapi dengan ketenangan dan kegigihannya, akhirnya dia bisa tuh narik itu pedang. Tanpa pamer, tanpa niat besar, akhirnya dia berhasil, ya kan? Awalnya kagak ada yang percaya. Tapi lambat laun, Arthur membuktikan bahwa kekuatan sejati itu kagak terlalu kelihatan mencolok. Nah, apa sih itu kekuatan sejati, ya kan? Kita tuh kayaknya seringnya ngebayangin kalau kekuatan itu bentuknya tuh kayak dominasi gitu, atau influence yang besar, pengaruh yang besar, atau kontrol atas orang lain, ya kan? Nah, tapi menurut Carl Jung dan Rogers, mereka nih punya definisi yang berbeda nih. Kalau Carl Jung percaya bahwa dalam diri setiap manusia itu ada yang namanya archetype itu, atau pola simbolik yang universal. Kayak misalnya sang pahlawan, sang raja, the shadow atau sang bayangan, dan anak ajaib. Nah, Arthur nih, King Arthur tadi mewakili the innocent child nih, yang berubah menjadi the king. Jadi anak ajaib yang berubah menjadi sang raja gitu. Khususnya pas doi memeluk kekuatan batinnya dan akhirnya menjalani responsibility dia sebagai raja, ya kan. Nah, kalau Carl Rogers nih nambahin juga, kata doi, aktualisasi diri itu terjadi ketika kita hidup sesuai dengan nilai terdalam kita. Jadi si Arthur ini, King Arthur tuh sebenarnya nggak pernah maksain peran dia. Dia cuma merespon panggilan jiwanya aja gitu. Nah, dalam kisah King Arthur tuh, narik pedang tuh bukan sekedar simbol kekuatan, tapi itu adalah simbol tanggung jawab juga. Maksudnya bagaimana? King Arthur kagak lari, ya kan? Dia belajar, dia dengerin, dia akhirnya bisa memimpin dengan hati. Ini kontras nih dengan banyak tokoh lain di dalam legenda atau cerita-cerita gitu ya, yang maunya kekuasaan tapi gak ada kedewasaan, gak ada tanggung jawab. Nah, Jung menyebut ini sebagai bayangan ego, atau sisi dalam diri kita yang nuntut pujian, tapi takut sama tanggung jawab. Jadi maunya ya udah dapat komplimen aja gitu, dikasih feedback yang positif terus gitu ya, tapi takut gitu giliran disuruh bertanggung jawab atau memegang ya tanggung jawab yang besar gitu ya dalam hidup, ya kan. Nah, kita tuh sebenarnya punya pedangnya masing-masing lah, ya kan, seperti King Arthur gitu. Dan seringkali kita belum menarik pedang tuh bukan karena kita kagak mampu, tapi karena kita belum siap memikul maknanya dan tanggung jawabnya. Nah, balik lagi nih ke King Arthur. Jadi King Arthur tuh berubah bukan karena dia narik pedang, ya kan? Dia berubah karena dia memilih
untuk terus bertumbuh menjadi sosok raja yang baik gitu setelahnya. Nah, jadi dalam teorinya Carl Rogers disebut nih soal self-actualization. Nah, katanya self-actualization isn't becoming someone else. It is becoming more of who you already are. Jadi, aktualisasi diri itu bukannya kita jadi orang lain, tapi kita menjadi lebih baik daripada versi sejatinya kita gitu. Nah, proses ini tuh sering dimulai dengan rasa kagak yakin, rasa ragu, rasa takut gitu kan. Nah, cuman dari keraguan, dari fase aku nih sebenarnya siapa sih? Gua nih siapa gitu ya kan. Kita tuh bisa mulai jujur ketika kita ngerangkul kekuatan dan juga kelemahan kita. Nah, di saat itulah kita mulai menarik pedang ala King Arthur gitu ya dalam hidup kita sendiri. Dan akhirnya kita bisa menjadi siapa kita sesungguhnya. Akhirnya kita bisa mendapatkan self-actualization itu gitu. Nah, coba nih mungkin kita bisa refleksi gitu ya kan. Sebenarnya apa aja sih kekuatan yang diam-diam kita milikin tapi kita ragu tuh untuk kita ambil dan kita kembangin. Nah, apakah juga kita siap untuk melangkah bukan karena kita ngerasa hebat, tapi karena emang ya udah kita ngerasa terpanggil. Emang ini adalah panggilan kita. Jadi ya kekuatan sejati itu bukan tentang siapa yang paling keras suaranya, tapi siapa yang berani hadir dengan lembut dan tetap bertanggung jawab atas dirinya. Kayak King Arthur, dia bukan jadi raja karena pedangnya itu, karena dia cabut pedang itu ya kan, tapi karena hatinya dan emang dia merasa itu panggilannya dan pada akhirnya dia bertumbuh menjadi raja karena dia merasa itu tanggung jawab dia dan panggilan dia sebagai raja ya kan. Nah, kita semua tuh punya momen tuh di mana pedang itu menunggu kita. Saatnya kita percaya, kita tarik pedang kita dan kita langkahkan kaki kita. Dunia sedang menunggu versi kita yang sebenarnya. Jailah. Nah, jadi kurang lebih begitu kisah tentang tanggung jawab dari seorang raja King Arthur dan beberapa teori psikologis dari Carl Jung dan Carl Rogers. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan komen, like, share, subscribe. Dan terakhir jangan lupa untuk selalu stay kind, content, and healthy. Bye!